Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur kita bisa bertemu kembali pada Renungan Gembala pada saat ini. Dan kita akan belajar pada hari ini masih seputar bagaimana kita ini mengikuti Yesus. Tentang mengikuti Yesus. Dan kita melihat hari ini kita belajar ada dua tokoh penting untuk kita bisa cermati bersama sebagai pengikut Yesus. Dan dua-duanya adalah orang sekerja daripada teman-teman sekerja daripada Rasul Paulus. Nah, kita melihat hari ini dua tokoh itu, saya jemput kita melihat dalam kitab Kolose 4 ayat yang ke-14. Kolose 4 ayat yang ke-14, salam Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, dan ayat 14-nya berkata, "Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas." Nah, dua tokoh ini kita akan coba lihat, dan kita melihat satu ayat lagi, yaitu dalam kitab Filemon pasal 1, hanya satu pasal Filemon, ayat yang ke-23 dan 24. Kita melihat salam juga. Kita melihat di sini Filemon 1 ayat 23 24, "Salam kepadamu dari Epafras, temanku sepenjara karena Kristus Yesus, dan dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku." Demikian Paulus mengatakan salamnya, teman-teman sekerjaku, Demas dan Lukas. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya melihat di sini dan kita bisa melihat bersama-sama bahwa Demas dan Lukas itu disandingkan. Saya percaya ini tidaklah sebuah kebetulan, Demas dan Lukas. Tabib Lukas dan Demas disandingkan bersama-sama. Ini menjadi sebuah pembelajaran tentang bagaimana orang yang mengikut Tuhan. Dan kita akan melihat kedua tokoh ini, saudara-saudaraku. Yang pertama, Lukas kita melihat sebagai seorang tabib. Kalau kita sekarang, tabib itu sama dengan dokter. Nah, dokter, Anda tahu, kita semua tahu bagaimana kalau dia akan menolong banyak orang, kemudian dia bisa membantu banyak orang dengan ilmu kesehatan yang dia miliki. Namun yang menarik sekali, saudara-saudaraku, Lukas sebagai seorang dokter, seorang tabib, itu memiliki sebuah hal yang menarik sekali ya dalam kehidupannya, perjalanan kehidupannya, pelayanannya bersama dengan Rasul Paulus. Dia menuliskan 2 kitab, saudara-saudaraku. Tabib Lukas menuliskan 2 kitab. Yang pertama adalah kitab Lukas sendiri, dan yang kedua adalah kitab Kisah Para Rasul. Dan Lukas sebagai sang penulis kedua kitab ini sungguh luar biasa. Saudara-saudaraku, kenapa? Karena Lukas bukanlah seorang dari antara 12 rasul-rasul yang terkenal itu. Ingat saudara-saudaraku, ada 4 penulis kitab Injil. Injil itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan keempat penulis kitab Injil atau 4 kitab Injil ini ada 2 orang yang mewakili para rasul, yang memang langsung dari 12 rasul, dari murid-murid Yesus itu, saudara-saudaraku, yaitu Matius dan Yohanes. Matius pemungut cukai dan Yohanes adalah murid yang dikasihi oleh Yesus. Dan ada 2 dari orang awam yang juga menjadi penulis daripada kitab Injil, yaitu Markus dan Lukas, saudara-saudaraku. Nah, menarik, Lukas ini adalah seorang tabib. Anda tahu bagaimana kalau seorang dokter, sekarang kalau kita melihat saja, kalau dokter menuliskan resepnya, itu menulis merupakan suatu hal yang sebenarnya sulit bagi mereka. Seorang dokter itu pasti tidaklah terlalu suka menulis, saudara-saudaraku. Tetapi ternyata Lukas sebagai seorang tabib itu sungguh luar biasa, dia menulis. Luar biasa sekali, dia menuliskan semua urutan peristiwa-peristiwa tentang Yesus, dan kemudian dia menuliskan bagaimana kisah para rasul, dituliskan yang begitu luar biasa. Saudara-saudaraku, itu merupakan sesuatu hal yang menarik sekali. Seorang pengikut Tuhan, pengikut Yesus, jadi teman dalam pelayanan Paulus, teman sekerja Paulus, dan menjadi orang yang menuliskan kitab Injil yang sekarang ini kita bisa baca bersama-sama tentunya. Nah, itulah Lukas, saudara-saudaraku, luar biasa sekali. Lalu bagaimana dengan Demas, saudara-saudaraku? Nah, pengikut Yesus juga yang luar biasa sebenarnya, teman pelayanan Paulus, teman sekerja di dalam Paulus yang luar biasa.
Namun saudara-saudaraku, kalau kita membaca dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-10, ini ada sebuah catatan yang sangat penting bagi kita di dalam apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus mengenai Demas ini. Kita lihat 2 Timotius 4 ayat yang ke-10. Dikatakannya di sini, saudara-saudaraku, kita lihat ayat 9. Lebih dahulu saya baca, berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Rupa-rupanya Demas sebagai teman sekerja daripada Paulus ternyata menjadi pengikut Tuhan Yesus, menjadi pengikut Yesus yang pada akhirnya terhilang. Dan tidak ada catatan kembali, tidak ada catatannya sedikit pun dia kembali lagi ke jalan Tuhan. Karena ayat ini dituliskan, kalau kita baca, bahwa Demas telah mencintai dunia ini. Nah, saudara-saudaraku, pengikut Yesus itu selalu kita harus ingat ya, saudaraku. Sekali lagi saya katakan dalam renungan-renungan gembala saya beberapa waktu yang lalu, bahwa mengikut Yesus itu tidaklah senang-senang, tidaklah enak-enak, saudara-saudaraku. Ya, selalu kita diperhadapkan dengan tantangan, masalah. Rasul Paulus diperhadapkan dengan berbagai kesusahan, aniaya. Di dalam dia menjadi pengikut Tuhan yang setia, yang sungguh-sungguh, menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa, itu tidaklah gampang dan memang selalu ada tantangannya. Dan Demas akhirnya dia meninggalkan pelayanan, meninggalkan Paulus sebagai rekan sekerjanya. Dia mencintai dunia. Mencintai dunia, kalau kita baca 1 Yohanes 2 ayat yang ke-12, dikatakan bahwa dunia ini dalam semuanya itu ada 3 hal yang dituliskan pada 1 Yohanes 2 ayat 16, yaitu semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup itu menjadi bagian dalam dunia ini. Dan Demas sudah mencintai dunia ini dan meninggalkan pelayanannya, meninggalkan apa yang sudah dikerjakannya di awal bersama-sama sebagai pelayan Tuhan, sebagai pengikut Tuhan yang sungguh. Namanya tidak tercatat lagi, hilang, saudara-saudaraku. Berbeda dengan Lukas yang sungguh-sungguh dan kemudian menjadi penulis kitab, 2 kitab yang luar biasa. Nah, kalau Bapak Ibu meneliti atau mencoba menghitung kosakata dari Injil Lukas dan juga Kisah Rasul, kalau digabungkan kosakatanya itu jauh lebih banyak daripada kosakata surat-surat kiriman daripada Rasul Paulus. Kalau digabungkan semua surat-surat kiriman Rasul Paulus, maka kalau digabungkan semuanya itu ternyata masih lebih banyak lagi kosakata yang dituliskan oleh tabib Lukas dari kitab Lukas dan Kisah Rasul. Dan saudara-saudaraku, sungguh luar biasa, Lukas dipakai Tuhan dan menjadi berkat, dan sampai hari ini kita bisa membaca Injil yang hari ini kita jadikan menjadi panduan pegangan kita sebagai firman Allah dalam hidup kita. Nah, saudaraku, pertanyaannya hari ini sebelum saya akhiri, bagaimana dengan saudara hari ini sebagai pengikut Yesus? Apakah kita mau seperti Injil dalam penulis Injil yaitu Lukas, tabib Lukas, atau kita mau menjadi seperti Demas? Semua itu tergantung pada saudara dan saya. Andalah yang memutuskan dalam hidup saudara, dan saya mau katakan menjadi pengikut Yesus memang harus sungguh-sungguh, dan kita harus menjadi orang yang setia sampai pada akhirnya. Kiranya kita semua menjadi pengikut Tuhan yang setia dan sungguh-sungguh sampai pada akhirnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.